Bu Sri ini jadi cobaannya Pak Ustadz. Iya, saya cobaan yang dicobain. Bukan hal yang utama, tapi materi kan bisa membahagiakan orang-orang yang kita cintai kan. Nah, kekhawatiran ibu ini tuh yang dimanfaatkan, diserang sama si iblis. Dampak dari ruqyah mungkin juga Keluarga Ustadz yang emang kita dekat gitu ya dengan agama, dengan Tuhan, itu aja kena. Gimana kalau kamu yang kerjanya sholat cuma Idul Fitri aja gitu kan? Selamat datang di Broscast Bram Reza Rivo Ngobrol santai di podcast. Yeay! teman-teman pernah diruqyah? Atau teman-teman pernah ngelihat orang diruqyah? Nah, kita akan bahas mengenai pendalaman soal ruqyah dan ternyata betapa dampak dari ruqyah mungkin juga dalam film Godaan Setan yang Terkutuk. Idi. Setannya kayak gitu. Halo teman-teman, ketemu lagi dalam Broscast Podcast. Kali ini bersama saya Fani Imani dan saya sudah ditemani oleh dua pemeran utama dari film Godaan Setan yang Terkutuk, Mas Doni Alamsyah dan juga Mbak Poppy Sofia. Halo, annyeonghaseyo. Halo, Mbak Mari. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Tak kira harus pakai bahasa Arab ngomong hello-hellonya. Kan filmnya kan identik dengan ayat-ayat gitu. Auzubillah. 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 A-nya harus ain. Iya, oin. Diawali dengan doa ya. Mas Doni dan Mbak Poppy, apa kabar? Baik, Kabar baik, Alhamdulillah, alhamdulillah. sehat. Mbak Fani gimana, sehat? Insya Allah. Insya Allah. Kita udah langsung ya. Makrosnya keluar banget ya. Kol-kol. Ain, ya. Mas Doni dan Mbak Poppy boleh cerita sedikit dong soal film ini Godaan Setan yang Terkutuk. Mas Doni berperan sebagai siapa? Mbak Poppy sebagai siapa? Oke, saya Doni Alamsyah Benjamin, saya berperan sebagai Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad itu seorang ustadz yang sering dimintai tolong sama warga kampung tempat dia tinggal untuk meruqyah orang-orang yang diganggu oleh iblis, setan atau jin lah gitu. Nah, Ustadz Ahmad itu memang orang yang dipercaya dan orang yang apa ya, saya bilang dia adalah orang yang soleh gitu, dekat dengan Allah gitu. Terus juga dia selama ruqyah pun juga nggak pernah dia minta bayaran, karena dia ngerasa bahwa segala sesuatu ini terjadi karena kekuatan Allah, bukan kekuatan dia. Dan dia sangat berpegang teguh dengan keyakinannya dia, bahwa segala sesuatunya nggak akan terjadi atas kehendak Allah. Tapi itu juga yang menjadi tantangannya Ustadz Ahmad di akhir cerita ini. Wah. Gitu, bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Oke, sebelum kita masuk ke tantangannya, kalau gitu aku ke Mbak Poppy dulu. Kalau Mbak Poppy jadi siapa? Maaf, Mbak Poppy yang mana? Oh, enggak. Saya ya. Saya bercanda ya. Bukan, ini bukan Mbak Poppy. Itu Mbak Kekok. Nah, ini ada salah satu cast kita juga ya. Mbak Kekok. Saya bercanda ya. Saya bercanda. Iya. Oh. Ini Clares Tatafa deh. Iya, ini Kares. Make-upnya bagus sekali. Nesta, Yoi. keren banget kita ya. Bisa kelihatan kan? Aku di belakangnya lagi takut. Spektakuler loh. Makhluknya nih seperti ini, menakutkannya gitu. Sangat menakutkan Ya. gitu. Ya, bukan saya. Bukan ya. Tapi dia juga menyeramkan nantinya. Nanti ya, Indi. Nantinya. Iya, Indi. Ken. Betul. Mbak Poppy sebagai Aku di sini berperan sebagai Ibu Sri. Ibu Sri ini adalah istri dari seorang Ustadz Ahmad. istrinya Mas Doni di Istrinya Mas Ya. Doni ya, di Godaan Setan yang Terkutuk. Ibu Sri itu, dia tuh adalah perempuan yang sangat sayang keluarga, sayang banget sama suami, nurut banget sama suami, rela meninggalkan kehidupan dia sebelumnya yang berkecukupan, yang keluarganya tuh aman, tenang gitu ya. Maksudnya aman dalam kondisi perekonomian gitu ya. Tapi pas ketika menikah, oke nih, saya siap tempur bersama suami tercinta. Jadi apapun dia hadapi bersama suami gitu. mulai Jadi, dari nol ya mulai bersama dari suami. nol lagi seperti itu. Tapi kan maksudnya kayak tantangannya ada aja ya sebagai seorang istri yang tadi kan dengar kan seorang Pak Ahmad itu ya tidak mau misalkan Menarik bayaran. segala macam, itu tuh kayak tantangan banget untuk seorang ibu dan seorang istri yang mana anak-anaknya juga Dikasih makan, mau dikasih makan apa? keluarga harus gimana, padahal seorang istri itu uang segini aja bisa jadi nasi dan lauk pauk gitu kan. Ibu rumah tangga kan pusing ya, jadi godaannya juga berasa, cobaannya juga di rumah tangga itu berasa banget ya. Sangat berasa ya. Sangat berasa. Bu Sri ini jadi cobaannya Pak Ustadz. Iya, saya cobaan yang dicobain.
Iya lagi. Coba aja dicobain. Dan berpahala, Masya Allah. Oke, ini aku jadi tertarik mau mendalami karena ini sesuai sinergis dengan tagline-nya. Jika kau ingin merusak sebuah keluarga, rusaklah dulu ibunya. Ini berarti premis utama film Iya. Godaan Setan yang Terkutuk. Emang premisnya diambil dari sunnah ya, sunnah Rasulullah ya. Gitu. Bahwa Rasulullah pernah bercerita bahwa ini ada tipu muslihatnya iblis. Ya. Iblis, Bahwa kalau ada keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang solid, yang keimanannya solid, cara menghancurkannya adalah melalui pintu ibu. Kok jadi takut sih perempuan? Tapi ini memang Bener toh itu. diangkat dari Kadang-kadang pengalaman loh itu loh. Sorry ya Mas, 2 lawan 1 soalnya nih. Ya kan Mbak Fani ya? gue hanya mengambil ini ya, mengambil premis dari film ini diambil dari mana? Memang dari sunnah gitu. Dan ini memang iblis sendiri yang bicara gitu. Bahwa ini adalah cara saya untuk menghancurkan sebuah keluarga yang keimanannya solid, ketakwaannya solid. Saya akan masuk lewat pintu ibu. Gitu. Dari mana? Dari langkah awalnya adalah menghilangkan rasa bersyukurnya dulu. Iya. Oke. Bersyukur. Dibangun kekhawatiran soal keuangan, kekhawatiran soal masa depan, dan segala macamnya gitu. Sampai Lelah akhirnya yang bertubi-tubi kayak aduh gua udah gak kuat deh. Apa kan? ada yang bantuin, suaminya nyari duit. Ini kan juga cobaannya adalah si Ustadz Ahmad ini kan nggak mau ngambil uang dari hasil rukiah. Sementara pekerjaan utamanya Ustadz Ahmad adalah ya pekerjaan yang sering dilakuin adalah merukiah. Ini pun menjadi pertanyaan Ibu Sri juga kan, itu kenapa nggak diambil? Toh juga kan kamu udah nolongin orang ngasih dengan ikhlas, kenapa nggak diambil gitu? Nah, pertanyaan Sri yang terus berulang sepanjang hidupnya mereka ini itu yang dilihat sama si iblis yang pengen menghancurkan keluarganya Ahmad dan Ibu Sri ini. Oh ini berarti nih pintunya, ini pintu masuknya udah terbuka lebar nih. Makanya iblis itu menghancurkan keluarga ini lewat ibunya, setelah ibunya dulu. ke anaknya. Yang terakhir adalah Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad menjadi orang yang juga akhirnya dihancurkan oleh Akhirnya gitu. Nah, tapi maksudnya gini, Mas Doni dan juga Mbak Popi kan berarti selama berperan ini kan ya juga jadi riset mengenai agama ya, apalagi kan Mas Doni sebagai ustadz. Iya. Kalau kayak gitu apa nggak takut nanti penonton nangkepnya, ya maksudnya sekuat apapun, sejauh apapun kita belajar agama, kita bisa aja dong kalah sama godaan setan yang terkutuk, iblis ini. Ya statementnya ditunjukin di akhir cerita ini ya gitu, bahwa ya namanya manusia kan nggak mungkin lepas dari godaan sampai dia mati kan. Dan sampai dia mati itu nggak akan lepas, itu emang udah janjinya iblis. Saya akan menggoda manusia sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya. Bahkan pada saat ini saya baca dari sunnah, pada saat nanti manusia sebelum meninggal, si iblis akan khotbah di depan manusia itu untuk manusia itu marah terhadap Allah gitu. Bahwa Saya baru tahu dari Mas Doni. Saya jadi belajar agama dari Mas Doni. Sekalian, aku juga jadi belajar saat ini. Ini riset gue kemarin Iya, waktu makanya bikin film ini. Risetnya dalam banget ini. Mas Doni Baca-baca kan riset gitu. kan sebagai istri harus risetnya suami aja. Iya benar, bacain. Kita mendapatkan ilmunya terus kemudian tinggal mengaplikasikannya, tugas istri tuh. Iya. Dan emang film itu mengerikannya bukan cuma sekedar mengerikan secara fisik, secara make up atau Jump scare gitu ya. jump scare visual, tapi kalau buat saya ini lebih ke psikis, karena ini emang mengerikan ya godaan iblis ini ya. Pertama baca tentang cerita Rasulullah dialog sama iblis. Setelah itu ada lagi sunnah yang ngomongin soal nanti iblis di akhir hidup manusia pada saat sakaratul maut, manusia itu dipancing kemarahannya terhadap Allah. Kalau manusia itu marah dan begitu saat dia marah sama Allah dan nggak bersyukur, dia jadi kafir. Jadi dia menginginkan manusia itu mati dalam keadaan kafir. Itu mengerikan banget. Sesoleh-solehnya orang, endingnya nggak baik, dia akan jadi kafir. Jadi iblis itu memang representatif neraka kan. Jadi dia akan usaha sampai terakhir, sampai sakaratul Biar maut, jadi temen. biar masuk gitu MLM. Jadi terus aja bisa dia masukkan ke situ. Bisnis, setan pun mengerti bisnis. Iya, presentasi belum dia. Iya terus. Perspektifnya jadi memang akhirnya banyak perspektif yang masuk ya. Termasuk kalau gitu tadi kita soal riset nih ya, Mas Doni kan berarti riset
tidak hanya soal agama tapi juga soal teknik, karena meruqyah kan Soal iblisnya, iblis. cara berpikirnya, cara muslihatnya Tapi itu. ketika kita ingin mengusir iblis itu dengan cara ruqyah, kan ada tekniknya sendiri nggak sih Mas? Juga belajar itu nggak sih, mendalami itu nggak? Nah, kita selama syuting itu kan emang kita didampingin sama Ustadz Ruqyah kan. Dan dia Ustadz kece beneran kita ada ya, yang Ustadz suka kece main kita ini. pantun juga. suka main drone dia, Oh, suka main drone. sama tebak-tebakan bapak-bapak ya. Ada Ustadz Tapi kita. Ustadz itu emang kocak banget. Mm, Nggak kayak Ustadz ya. Iya, Nggak kayak dia Ustadz. santai gitu, nggak Santai yang banget serius ya. banget. Tapi di situ dia ikut jaga, terus kemudian juga mungkin apa ya namanya, mengawal ya. Ini benar apa enggak sesuai dengan Bacaannya ya, segala benar ya Mas macem. Doni. Oh my god, bener-bener kayak guru ngaji ya. Ya itu beberapa informasi tuh rahasia-rahasia muslihatnya iblis tuh emang dikasih tahu sama dia juga, nih gini caranya, gini dia caranya gini gitu. Emang kalau gitu emang kita nggak pernah bisa lepas ya gitu. Terus gimana cara kita selamat ya gitu? Ya kan ada kekuatan yang lebih kuat dibanding kekuatan iblis. Oh bener juga tuh. Oh ya udah, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Jalla gitu kan. Ya udah kita bergantung aja sama dia. Oke. Nah, kalau tadi dari sisi Mas Doni, kalau sekarang dari sisi Ibu Sri gitu, Mbak Popi. Mbak Popi berarti diruqyah dong sama Mas Doni. Untuk tahu ceritanya, nonton nanti film Godaan Setan yang Itu Terkutuk. bagian serunya soalnya. Iya, Cuma mungkin bisa diceritain dikit, ditis dikit deh gitu. Proses ruqyah tuh serem gak sih? ruqyah. Jujur aku belum pernah melihat orang di kenyataan itu di ruqyah. Tapi pas waktu ya kayak kita di film itu ya, ya mungkin memang ya beberapa film sih aku nonton sih, tapi aku belum pernah lihat langsung untuk proses orang di ruqyah. Kalau kesurupan pernah lihat? Kesurupan, jujur pernah. Dan itu sebenarnya kayak percaya nggak percaya ya. Jadi ketika kayak ada orang lain yang lagi kesurupan gitu, terus kita tuh kayak badannya tuh pas ketika kayak dia lagi kayak dibaca-bacain atau apa, kayak berusaha kayak ada sesuatu yang kayak pengen apa namanya tadi, pendekatan gitu ke kita, nggak tahu kenapa itu percaya nggak percaya sih, gue ngerasa kayak kok ini gue jadi nggak enak, gue jauh-jauh aja, gue baca doa aja, bye, gue nggak mau ikutan gitu. Maksudnya ada sempet ngerasa kayak gitu sih, tapi nggak tahu ya, aku bukannya sekarang pengen ngerasa ayo sini gitu, gue nggak takut atau apa, ya aku kayak ya itulah percaya tidak percaya. Nah, kalau dari film ini, apakah ada pelajaran baru yang akhirnya membuat Mbak Popi percaya sama mungkin kekuatan yang lebih di atas sana, atau ternyata memang proses untuk meruqyah apa ya namanya, setan atau iblis itu really exist, ada? Ya kalau sebelum film ini juga kan ya kita pasti dikasih keyakinan kan, karena di agama kita juga kan ada keyakinan bahwa ya makhluk lain itu kan memang ada gitu ya. Cuma di sisi lain pas ketika kayak kita baca skrip terus tahu cerita ini, kan aku juga ada seorang ibu ya. Ketika kayak itu pembahasan tentang kalau ingin menghancurkan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu serang dulu ibunya. Karena ibu tuh bisa jadi pintu atau jadi jendela untuk menghancurkan keluarganya. Gue seorang ibu nih, misalkan ketika kayak gue mulai mengeluh, ambil rasa bersyukurnya, udah mulai merasakan yang kayak aduh gini-gini udah banyak mengeluh, ya ini nih jangan sampai gitu kan. Nah itu sebenarnya ada kutipan-kutipan di film ini yang aku juga sebenarnya jadi belajar, jadi mengaca diri, introspeksi gitu ya. Oh oke nih, maksudnya kayak ya mungkin gue nggak begitu belajar atau mendalami agama banget, tapi di sisi lain ya karena ya kita beberapa kali ngobrol, oh ini ya memang sebegitunya godaan setan menyerangnya sampai dicerita juga nanti anak-anak kita gimana gitu kan. Oke, jadi gue sekarang mulai Bismillah. Nggak, maksudnya ada hal yang bisa aku itu sih, maksudnya aku cerminkan ke kehidupan nyata sih, karena ini relate banget, dekat sama kehidupan kita gitu loh. Kalau ngomongin ruqyah juga, walaupun aku kayak nggak pernah melihat orang di ruqyah langsung, ada ruqyah online di TikTok aja pernah nonton kan? Iya kan? Iya, maksudnya itu tuh dekat dengan kita semua gitu sih menurut aku. Ya bener sih, emang relate gitu. Ini saya ngelihatnya bahwa di dalam cerita ini bukan menyampaikan bahwa perempuan ini sosok yang lemah ya, enggak. Bukan itu sebenarnya. Kenapa tagline-nya adalah harus dari ibu nih, iblis nih. Karena setelah saya riset ngelihat segala muslihatnya, ternyata ibu itu adalah kunci penting dalam sebuah keluarga. Kan ada tagline bahwa di balik seorang laki-laki yang sukses ada seorang perempuan di balik kesuksesan laki-laki yang sukses. Anak-anak yang sukses itu berawal dari ibu. Makanya ini bukan tentang perempuan itu lemah, tapi
iblis tahu bahwa kunci sebuah keluarga adanya di ibu, karena ibu yang seorang istri yang mensupport suaminya, laki-laki akan menjadi hebat. Seorang ibu yang merawat anak-anaknya dengan baik, anak-anak itu akan menjadi manusia yang hebat. Makanya kunci dari eh, sebuah keluarga yang kuat itu Kokoh. memang dari Nyerangnya ibu. motornya ibunya gitu ya. Iya, iya. Kita ke pertanyaan lain yuk, yang ini sebenarnya kayaknya udah sering ditanyain ya, cuma aku masih terus penasaran mengenai kalau kita lagi syuting film horor ya. Ada kejadian gak sih? Pas lagi tiba-tiba, beneran nih ternyata saya harus ruqyah di tempat nih. Gitu. Walaupun saya sebenarnya bukan ahlinya gitu. Ya, kalau kemarin sih nggak ada sih, Nggak nggak ada ada. hal-hal yang aneh-aneh, merinding-merinding Lokasinya di mana? di Di Sukabumi. Sukabumi. Nah, kalau lokasinya sih, kalau Tempat nginep kita ada. Menurut aku agak-agak menyebalkannya, maksudnya kayak suasana mistisnya tuh kayak berasa banget gitu kalau menurut aku ya. Apa emang gue penakut gitu. karena doang karena yang senang. alami banget kan tempat tinggal kita kan, Iya, sebenarnya tempat tempat nginep tinggal kita itu asri, enak. ada sungai, ada air terjunnya, ada pohon-pohon gitu. Sebenarnya enak. Apa happy zen gitu ya, tapi Iya, tapi ada momen kamar aku ditempatkan di depan pohon beringin yang sangat besar gitu, dan di ujung banget. Dan ada momen tuh aku pas di malam pertama tuh nggak bisa tidur, Mas. Iya, iya. Nggak Tempat bisa baru. tidur, tempat baru, Dan dan jarang, kayak, jarang ditempatin juga tempat hotelnya. nah kan, aku baru tahu. sengaja kali ya di situ supaya mendalami suasana. Kayaknya di calling Syuting. juga deh. Iya, calling dong ini biar merasakan ketakutannya real Temenin gitu. gitu Pas ya. syutingnya dapet, Temenin. tegang gitu. Tuh, ternyata saya mengerti itu kunci sebuah film horor sukses tuh, harus dipanggil memang. Karena kita emang syutingnya tuh di apa ya, di Perkampungan ya. pedalaman Cianjur. Cianjur, oke. Makanya memang ya mungkin karena emang jarang juga orang orang yang singgah, dan memang tempatnya asri banget, jadi Iya. tempat kita seperti itu. Sebenarnya tempatnya enak. Aku tuh Mm-mm. pas nyampe tuh kayak wah, kita rencana udah mau aku bawa matras yoga ya kan. Udah bener, kita udah rencana apa nih, Mas? Kegiatannya Kamu juga bawa apa sih? ya alat olahraga. Alat olahraga. Maksudnya suasananya tuh mendukung untuk, maksudnya kalau di tempat nginep kita break sebentar bisa itu. Tapi kalau pas malamnya, aku malam pertama aja sampai aku akhirnya pindah ke kamar Azela Oke, supaya nyaman tidurnya ya. supaya ada orang aja tidurnya akhirnya. Emang nggak ada orang ini, nggak ada orang lain selain kita di situ. Iya, yang Motor nginep lewat tuh nggak ada, mobil lewat nggak ada. Gitu. jauh dari area parkiran, ini pos satpam, udah gitu masuk ke dalamnya tuh emang kayak tempat pelatihan gitu kan. Kayak sengaja emang nih ya di tempatnya di situ biar suasananya dapet. Yang sulit apa lagi? Mas Doni dulu deh sama abis itu Mbak Popi. Yang sulit dalam proses syuting mungkin mendalami peran sebagai Ustadz Ahmad, apalagi? Ya, kalau dalam film horor ini, ya menurut saya film horor ini bukan film horor yang umum ya, gitu. Bukan cuman sekedar penampakan visual, bukan cuma sekedar apa namanya, Audio yang audio yang mengagetkan. mengagetkan. Ini lebih ke psikis. Tadi saya bilang kan bahwa ini muslihatnya iblis itu kayak dikupas di sini, gimana caranya, siapa dulu yang digoda, tahapannya seperti apa. Manusia itu sebenarnya setiap manusia pasti punya keburukan, nggak ada yang sempurna. Justru itu yang dilihatin tuh sama si cerita ini. Anaknya ada yang dia ya, Kenapa? setiap manusia kan punya las ya kan, punya las itu. Nah, itu yang di enhance sama si iblis. Wow. Gimana caranya dia bisa terjerumus dan akhirnya celaka dalam hidupnya melalui lasnya dia. Ada lagi yang melalui fear-nya dia, ketakutannya gitu. Akhirnya anak yang paling kecil pun juga dihancurkan melalui cara itu. Ada ibunya mungkin materi adalah sesuatu yang bisa bukan hal yang utama, tapi materi kan bisa membahagiakan orang-orang yang kita cintai kan. Nah, kekhawatiran ibu ini tuh yang dimanfaatkan, diserang sama si iblis. Lebih ke psikologis karena ini relate banget dengan kehidupan kita kan sehari-hari. Dan memang banyak kejadian nih yang saya riset. Ada orang yang soleh, ada orang yang baik, ada orang yang emang gak kelihatan dia orang yang jahat gitu ya. Tiba-tiba ada berita dia ngebunuh anaknya, dia ngebunuh istrinya gitu. Jadi saya ngelihat bahwa mungkin ini kali ya POV-nya orang-orang itu ya gitu. Ya sedikit apa ya, lebih sedikitnya paham Gitu sudut pandangnya. Oh, ternyata buat saya sangat mengerikan ya. Kalau misalkan musuhnya di luar rumah,
masih bisa ditinggalin dan masih bisa dilawan gitu. Cuman ini musuhnya ada di dalam rumah gitu. Tinggal satu kasur sama kita, satu atap, makan bareng, itu kan lebih mengerikan gitu. Apalagi ayah ya yang harusnya adalah sosok yang paling bisa memberikan rasa aman buat keluarganya gitu. Kalau Mbak Popi sendiri? Ya intinya gini deh, kebayangkan seorang ustadz, keluarga ustadz yang emang kita dekat gitu ya dengan agama, dengan Tuhan, itu aja kena. Gimana kalau kamu yang kerjanya sholat cuma Idul Fitri aja gitu kan? Ya itu pesan moralnya dapat banget sih menurut aku gitu ya sebagai Allah, gitu. sebagai Maaf ya manusia gitu ya. Mohon maaf ya seperti itulah. So, Auzubillahi minasyaitonirrajim. itulah Ini kita saya aja yang langsung kuat baca-baca. gitu ya kan. Itu aja godaannya. Ayat kursi belum tentu apal, baca Google, lihat Google dulu baru. Ampuni hamba ya Allah. Gitu. Yang sholatnya belentang-belentang. Wah, ya Allah, aku langsung mau sabar diri abis ini. Oke, terakhir deh Mbak Mas Doni dan juga Mbak Popi, boleh dong ngobrol sama teman-teman yang nonton Broadcast Podcast gitu. Kenapa sih kita harus nonton Godaan Setan yang Terkutuk? Mbak Popi dulu deh, ladies first. Oke, kalau ngomongin pesan moral yang didapat dari film ini, ya aku pribadi setelah syuting film ini juga sempat merenung gitu kan. Maksudnya kayak secara aku tuh orangnya kayak tidak mendalami banget. Maksudnya kayak ya sejalannya aja gitu kan. Maksudnya ini aja jadi bahan renungan secara pribadi gitu ya. Oh ternyata hidup tuh tidak akan pernah selesai diganggu. Maksudnya kan memang kehidupan itu pasti selalu banyak cobaan, selalu ada aja godaan. Jadi sebenarnya ini bahan buat berkaca diri sih. Semoga nanti teman-teman yang setelah nonton tuh dapat pesan moralnya sampai sih sama seperti yang saya rasakan gitu. Kalau mungkin kalau aku habis nonton film ini, aku langsung Judul baru ya nanti. yang itu nanti di TV. Kalau Mas Doni gimana? Kalau menurut saya seharusnya genre film ini bukan cuma sekedar horor. Tapi Harusnya ada sub-genrenya. psikis, psychological, Psychological horror. and religion kali. Enggak juga. Psychological horror karena Bagus sih benar. karena materi yang diangkat, kengerian-kengerian yang diangkat dari film ini memang segala sesuatu yang memang hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebenarnya Gitu. nyata sih, relate Nyata, ya. nyata gitu. Makanya kalau nanti penonton nonton film ini bahwa akan ngelihat bahwa iya benar juga ya gitu. Iya benar juga ya gitu. Jangan-jangan gue begitu lagi. Jangan-jangan gue lagi Jangan- digoda nih gitu kan. Jangan gue begini nih gitu. Ah. Itu ngeri karena ngerefleksiin ke diri kita sendiri pada saat nonton. Itu makanya film Godaan Setan Terkutuk ini memang harus ditonton sama penonton Indonesia. Untuk muhasabah diri masing-masing dan Iya. ya. Kengeriannya justru balik ke diri kita gitu. Oke. Ini gue nonton nggak ya? Kok gue jadi takut nanti temenin ya. Gitu ya. Saya kalau sendirian. Nggak bisa sih kalau sendiri kalau menurut gue. Ya kan? Iya. Ya, ini harus ada apa namanya teman buat dicengkeram. Betul, dijambak gitu ya. Tidak. Baik, kalau gitu Mbak Popi dan juga Mas Doni terima kasih banget atas waktunya dalam Sama-sama. episode Terima kasih. Broadcast Podcast kali ini. Semoga film Godaan Setan yang Terkutuk ini sukses Amin. menjaring jutaan penonton, Amin. berjuta-juta penonton, Ya dan Allah. kita semuanya yang nonton ini bisa sama-sama muhasabah diri dan menjadi pribadi yang baik selanjutnya. Berasa podcastnya really beneran nih kalau gitu. Thank you sekali lagi Mas Doni dan juga Mbak Popi. Terima kasih Ketemu Mbak lagi dalam Fani. kesempatan. Terima kasih, Mbak Fani. Selamat datang di Broadcast Bram Reza Rifung ngobrol santai di podcast. Yeay!